Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertatap muka melalui media online ya, karena memang kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Hari ini ya kita akan membahas materi matematika ya, materi matematika tentang bilangan persen ya, bilangan pecahan, bilangan persen, bilangan desimal yang terkait tiga bilangan tadi. Namun sebelum materi kita lanjutkan, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, yuk kita akan membahas yang pertama, mengubah bilangan persen ya. Mengubah bilangan persen atau bentuk persen ke dalam pecahan. Kembali lagi, mengubah bilangan persen ke dalam bentuk pecahan. Sebelumnya kamu harus tahu dulu persen itu yang seperti apa, pecahan yang seperti apa. Di video sebelumnya Pak Bar sudah menjelaskan tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu yang per. Ada bilangan pembilang dan ada bilangan penyebut. Nah, persen yang seperti ini nih, persen nih. Nih lambangnya nih. Ya, ini lambang persen. Contoh perhatikan 25%. Ini bacanya 25% ya. Persen artinya per 100. Kabar lagi, persen artinya per 100. Jadi 25% sama dengan 25 per 100. 25 per 100. Nah, ini 25 per 100 ini sudah masuk dalam bilangan pecahan ya. Sebenarnya sudah masuk bilangan pecahan. 25-nya pembilang dan 100-nya penyebut. Akan tetapi di sini kita mau sederhanakan ya. Kita mau sederhanakan biar bilangannya tidak terlalu besar. Nah, penyederhanaan bilangan pecahan yang sudah sebelumnya Bapak jelaskan, baik pembilang maupun penyebut sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. Kembali lagi sekali lagi. Penyederhanaan bilangan pecahan yaitu pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Jika pembilang dibagi 5, maka penyebutnya dibagi 5. Jika pembilang dibagi 10, maka penyebutnya dibagi 10. Tidak boleh berbeda ya. Nah, contoh soal di sini 25% sama dengan 25 per 100. Jika kita sederhanakan ya, 25 dengan 100 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan berapa? Bisa dibagi dengan bilangan 5, bisa dibagi dengan bilangan 25, bisa. Nah, kita cari yang paling sederhana ya, dibagi dengan bilangan 25. Jika penyebutnya dibagi dengan 25, maka pembilangnya pun sama, dibagi dengan 25. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 1 per 4. Bisa sampai sini? Bisa ya? Jadi persen adalah per 100. Ini contoh. Misalkan kalau 20% sama dengan 20 per 100. 20 per 100 ini aja udah bilangan pecahan. Tapi kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan bilangan yang sama ya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 20. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Jadi 1 per 5. Nah, Pak, bagaimana kalau ini kita balikkan ke dalam bilangan persen? Nah, ya kita lihat lagi contoh. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan ke dalam persen. Kalau tadi kan sebaliknya ya, mengubah persen ke dalam bentuk pecahan. Kalau sekarang kita balik, mencari bilangan persen ya dalam bentuk pecahan. Jadi mengubah bentuk pecahan ke dalam bilangan persen. Contoh soal 2 per 5 berapakah bilangan persennya? Berapakah bentuk persennya? 2 per 5. 2 per 5 ini adalah bilangan pecahan. Kita akan ubah ke dalam bentuk persen. Nah, yang pertama tadi dari persen ke pecahan dibagi ya, dibagi. Berarti kalau dari pecahan ke persen kita balik dengan cara dikali. Contoh 2 per 5 ya. Ingat persen itu apa? Per 100. Kabar lagi, persen per 100. 2 per 5 ya, 5 dikali berapa yang hasilnya 100 ya. 5 dikali berapa yang hasilnya 100. 5 kali 5 25, berarti masih kurang ya. 5 kali 10 50, masih kurang. 5 kali berapa lagi? 5 kali 20
100. Berarti 5 dikali 20. Jika penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya pun sama dikali 20. Berarti 2 dikali 20 sama dengan 40 per 100. Ingat, 40 per 100 ini belum bilangan persen, masih bilangan pecahan. Bilangan persennya gimana Pak? Ya 40 per 100 berarti 40 per persen. Ingat, persen per 100. Contoh lagi nih, misalkan 3 per 25 ya. 3 per 25 sama dengan titik berapa persen ya. Yang tadi Pak Bari bilang persen adalah per 100, berarti rubah penyebutnya menjadi 100 ya. Pertanyaannya 25 dikali berapa ya, yang hasilnya 100 kali berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Pintar, pilihannya 4 ya. Dikali 4. Jika penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun dikali 4. 25 dikali 4, 100. 3 kali 4 berapa? 12. Pak, disederhanakan enggak? Enggak. Ya, enggak usah. Kalau disederhanakan nanti enggak 100 lagi, bukan persen dong ya. 12 per 100. 12 per 100 berarti berapa persen? 12%. Pintar. 12% ya. Bisa sampai sini ya. Pertama tadi mengubah bentuk persen ke dalam pecahan. Yang kedua mengubah bentuk pecahan ke dalam persen. Sekarang yang ketiga, mengubah bilangan persen ke dalam desimal. Nah, ini harus kamu tahu dulu nih ya, ciri-ciri bilangan. Pertama tadi bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang per. A per B, C per D, 1 per 3, 5 per 6, 2, 3 per 5. Nah, di atas per, yang paling atas itu disebut dengan pembilang. Di bawah penyebut ya, itu bilangan pecahan. Bilangan persen ini yang lambangnya apa nih ya, derajat, garis miring derajat, itu persen, kamu harus tahu. Dan desimal yang kayak gimana Pak? Desimal itu yang koma, 2,5 desimal, 0,3 desimal, 3,2 desimal. Nah itu kamu harus tahu ya. Yuk, perhatikan, mengubah bilangan persen ke dalam desimal. Contoh, 45%. Yang Bapak bilang 45%, artinya 45 per 100 nih, 45 per 100. Oke, sama dengan 0,45. Dari mana nih Pak 0,45? Kalau mau dijabarkan, nih kalau mau kamu jabarkan ya, 0,45 dari mana? Yaitu 45 dibagi 100. Tuh, 45 dibagi 100. Bikin tuh kamu pembagian kurung. 45 dibagi 100. 45 dibagi 100 nggak bisa. Pinjam 0 naik 0, tapi kan lama kalau begini ya. Lama nih. Terus hasilnya ini kalau 0,45. Sekarang gini, Bapak kasih gampangnya aja. Perhatikan. 45 per 100. Jika penyebutnya, Bapak lagi nih. Jika penyebutnya 10 ya. Jika penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma. Contoh. Misal contoh gini. 2,3 ya, 2,3 atau terbalik deh, gini aja deh. 23 per 10 dulu deh. 23 per 10. Rubah ke dalam desimal. Lihat penyebutnya berapa? 10. Berarti ada satu angka di belakang koma. Berarti 2,3. Nah, yang ini berapa penyebutnya? 100 ya, ada nolnya 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. 45 berarti 0,45. 38 per 100 berarti berapa? 0,38. 5 per 10 sama dengan berapa? 0,5. Jadi satu angka di belakang koma itu nilai penyebutnya 10. 2 angka di belakang koma nilai penyebutnya 100. 3 angka di belakang koma nilai penyebutnya 1000 dan seterusnya. Bisa sampai di sini ya? Bapak rasa bisa ya. Mudah-mudahan aja kita doakan semoga pandemi ini di negara kita bahkan di dunia bisa cepat selesai agar kita bisa bersekolah seperti biasa, bertatap muka ya. Jadi kita bisa saling tanya jawab secara langsung ya. Oke, dari 3 materi ini, yang pertama mengubah bentuk persen ke dalam pecahan, yang kedua mengubah bentuk pecahan ke dalam persen,
Yang ketiga, mengubah bilangan persen ke dalam bentuk desimal ya. 3 dulu ini aja, nggak usah banyak-banyak dulu nanti kamu pusing. Sekarang kita geser ke samping yuk, ada contoh soal. Oke. Latihan soal, perhatikan. Nomor 1, ubahlah pecahan di bawah ini ke dalam persen. Ubahlah bentuk pecahan di bawah ini ke dalam bentuk persen. Ada 2 soal. Nomor 1, 1/3/4. Nomor 2, 1/10. Ingat kembali, ini soal apa? Bilangan pecahan apa? Ya, ini bilangan pecahan campuran. Artinya kamu harus merubah dulu pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Videonya sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya ya. Yang kedua, ubahlah bentuk bilangan persen ke dalam bentuk pecahan. 50%. Berarti 50/100. Sederhanakan ya. Yang kedua, 125 persekian. Sederhanakan. Yang ketiga, ubahlah bentuk bilangan persen ke dalam bentuk desimal. 20%, 86%. Berubah ke dalam bentuk desimal ya. Nah, jadi soalnya silahkan kalian kerjakan, gunakan cara ya sesuai dengan yang sudah Bapak jelaskan. Lalu kalian tulis di buku tulis matematikamu, kalian isi, kalian foto jawabannya, lalu kalian kirimkan ke Telegram Pak Bahri dan ke Telegram Bu Ira ya. Setelah ini masih ada materi tema 2 yang akan disampaikan oleh Bu Ira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Setelah tadi kita belajar matematika oleh Pak Bahri tentang bilangan pecahan, bilangan desimal, dan bilangan persen, mari kita belajar kembali pembelajaran temamu. Bekali belajar dengan buku paket, buku tulis agar kamu mampu memahami pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu menjelaskan beberapa hal. Memang pembelajaran kita masih satu arah ya. Pastinya beberapa bulan kamu akan mengalami titik jenuh ya, hanya berkutat terhadap HP dan tugas-tugas. Sabar. Ini ujian untuk kita semua, bukan hanya Indonesia, untuk negara-negara di dunia. Sehingga Allah hanya meminta kesabaran kita untuk menunggu. Mudah-mudahan yuk kita berdoa bersama-sama pandemik segera berlalu sehingga aktivitas kembali normal. Nah, fokus dalam belajar ya nak ya. Setelah kamu fokus, usahakan fokus tersebut didapat dari tenaga. Nah, tenaga itu berasal dari makanan. Kamu sarapan dulu supaya tubuh kamu kuat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalau memang orang tuanya punya rezeki, tambahkan dengan suplemen ataupun madu. Itu sangat bermanfaat buat kamu. Sayang, coba kita perhatikan pembelajaran sebelumnya. Kita belajar tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan, kemudian peristiwa menjelang dan pada saat proklamasi kemerdekaan, lalu setelah kemerdekaan tentunya belum selesai perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, perjuangannya diteruskan, dilanjutkan oleh orang-orang terdahulu kita yang kita sebut sebagai pahlawan, baik itu yang kalian kenal namanya dan tidak dikenal. Nah, peristiwa-peristiwa yang telah dilalui ada banyak ya, ada pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, terus pertempuran 5 hari, pertempuran di Surabaya, kemudian di Semarang dan sebagainya. Itu adalah bentuk perjuangan kedaerahan yang rata-rata ada yang berhasil, ada yang gagal. Kenapa? Karena perjuangannya masih berkelompok. Ya, karena perjuangan masih berkelompok, tentunya kekuatan yang dihimpunnya pun masih kecil dibandingkan dengan kekuatan lawannya. Maka itu kita harus bersatu. Walaupun saat ini kita sudah terbebas dari penjajahan,
dalam bentuk fisik, tapi kita tidak boleh lengah. Penjajahan masih terus berlangsung. Kita harus bersatu padu menjaga kesatuan wilayah negara Indonesia. Yuk kita perhatikan buku paket temamu di halaman 100. Di sana ada gambar teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bapak Soekarno dan teks proklamasi yang telah diketik oleh siapa nah? Ya, Bapak Sayuti Malik. Nah, di sana ada salah seorang tokoh penting yang sedikit sekali dibahas di pembelajaran sebelumnya. Siapakah beliau? Beliau adalah BM Diah, ya. Beliau ini ternyata memiliki peranan yang cukup penting bagi bangsa Indonesia, ya. Kenapa? Kamu sudah baca belum? Ya, dibaca ya. Atau sebelum pelaksanaan upacara tanggal 17 kemarin, banyak beberapa channel TV yang menayangkan tentang riwayat-riwayat sejarah proklamasi. Nah, BM Diah pun dibahas. Kenapa? Karena Bu Ira melihat, ya. Bu Ira mendengar dan Bu Ira mengamati. Nah, di BM Diah ini memiliki peranan yang penting, yaitu menyelamatkan teks asli yang telah dibuang di tempat sampah oleh Bapak Soekarno. Diselamatkan oleh BM Diah dan sekarang dipindahkan di kantor kearsipan negara, ya, atau museum kearsipan negara. Jadi dia sangat penting, sama pentingnya dengan tokoh-tokoh yang lain, ya. Di sana ada teks. Kamu diminta untuk membaca beberapa teks tersebut. Ada beberapa paragraf. Kamu baca dengan baik-baik. Kamu cermati. Lalu didampingi oleh ibu dan ayahmu. Coba perhatikan teks tersebut. Dari mulai teks proklamasi hingga sampai kejadian saat itu. Apakah teks tersebut menggunakan kata baku? Nah, dari kata baku ini kamu pasti timbul pertanyaan, apa itu kata baku, Bu Ira? Nah, kata baku adalah kata-kata yang digunakan dalam dokumen resmi untuk digunakan sebagai pengantar atau kalimat-kalimat formal. Nah, kata baku ditulis di dalam sebuah buku yang disebut dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kata baku di dalam teks BM Diah dan naskah asli proklamasi ini ada sangkut pautnya, ada keterkaitannya. Jadi ditanya di situ, tulis alasanmu dan diskusikan dengan teman. Berarti tidak bisa dengan teman ya, tetapi dengan orang tuamu. Menurut pendapatmu, apakah teks di dalam BM Diah dan naskah asli proklamasi ini menggunakan kata baku? Jawabannya iya. Semua teks yang ada di sini menggunakan kata baku. Lalu kamu turun kembali ke halaman 101. Di sana ada kata baku. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Ya, jadi ketika kamu berdialog atau berbicara dengan orang yang lebih tua, sebenarnya orang tuamu juga harus ya. Kemudian guru, terus orang tua yang ada di lingkunganmu, kamu harus menggunakan kata baku sebaiknya untuk menunjukkan identitas kamu sebagai seorang pelajar. Kemudian penulisan dan pengucapan kata baku harus sesuai dengan PUEBI. Di situ ada tuh contoh kata tidak baku, nasihat. Kata bakunya nasihat. Ibu, apakah kita harus memiliki buku tersebut? Kalau memang orang tuamu memiliki banyak rezeki, belilah, itu tidak akan sia-sia mempunyai buku tersebut ya. Baik, lanjutkan kembali. Jadi kata baku digunakan dalam dokumen resmi sehari-hari. Nanti Bu Ira akan kasih tugasnya ya. Nanti melalui foto ataupun WA kamu akan diminta menunjukkan manakah kata baku dan kata tidak baku. Beranjak kembali ke halaman selanjutnya di halaman 103. Lihat di sana ada beberapa teks berkaitan dengan makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi makhluk hidup tumbuhan dan hewan ini berdasarkan tempat tinggalnya atau habitatnya amat sangat memiliki manfaat bagi kita nih sebagai manusia. Nih contoh di situ ada beluntas ya, lalu di situ ada keong sawah. Di sana memiliki
habitat dan tempat tinggalnya masing-masing. Nah, dari habitat dan tempat tinggalnya, untuk manusia itu sendiri, beluntas dan keong memiliki manfaat yang besar. Selain itu, masih banyak beberapa tumbuhan dan hewan selain dijadikan sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat-obatan, bahan pewarna alami, bahan yang untuk membersihkan udara ataupun air. Jadi masih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu minta tolong kepada kamu, coba cari tahu di lingkungan tempat tinggalmu satu hewan, satu tumbuhan beserta habitatnya, tempat tinggalnya, lalu apakah memiliki manfaat atau tidak bagi kamu sebagai manusia ya. Contoh, ayam memiliki manfaat tidak untukmu? Ya, cari tahu hewan yang lainnya. Untuk itu Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Insya Allah semuanya semata-mata demi belajar berkualitas. Jadi tetap kamu rutin ya untuk membuka buku, belajar membaca, jangan patah arang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.